Allah Ta'ala gitu niki. Bon, niki hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Siapa saja yang meriwayatkan hadis ini dalam kitabnya, mereka yang meriwayatkan adalah Imam Malik, ya, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, Ibnu Abi Saibah, Al-Imam Ibnu Hibban, Imam Hakim, Ibnu Huzaimah, Ibnul Jarud dalam kitab Al-Muntaqa, dan juga Ad-Daraqutni, Imam Baihaqi, dan juga Imam Ahmad Ibnu Hanbal. Itulah ulama-ulama yang meriwayatkan hadis itu. Hadis al-bahru huwa at-tahuru ma'uhu al-hillu maitatuh. Hadis ini hukumnya apa? Hukumnya sahih. Ulama-ulama banyak yang menghukumi hadis ini sahih. Salah satunya adalah Al-Imam Ibnu Huzaimah menghukumi hadis ini sahih. Al-Imam At-Tirmidzi juga menghukumi hadis ini sahih. Al-Imam Ibnu Hibban juga menghukumi hadis ini sahih. Al-Imam Al-Hakim juga menghukumi hadis ini sahih. Bahkan Al-Imam Al-Bukhari juga menghukumi hadis ini sebagai hadis yang sahih. Imam Bukhari ditanya tentang hadis ini, beliau mengatakan hadis ini adalah hadisun sahih. Inilah ulama-ulama top yang menghukumi hadis ini dengan hadis sahih. Tapi ada juga beberapa ulama yang mengatakan hadis ini ada cacatnya. Artinya ketika hadis ini ada cacatnya berarti hadis ini tidak sahih. Tapi ingat tadi ada beberapa ulama top yang menghukumnya sahih. Tapi ada beberapa ulama yang menemukan cacat dalam hadis tersebut. Sehingga kalau ada cacatnya maka hadis ini tidak bisa dihukumi seperti hadis sahih, tapi dhaif. Apa saja cacatnya dan bagaimana cara kita menjawab tuduhan mereka bahwa hadis ini tidak sahih, gitu. Salah satunya mereka mengatakan bahwa dalam hadis tersebut ada rawi yang majhul. Rawi yang majhul itu apa? Rawi yang tidak diketahui. Lu kok bisa rawi ini tidak diketahui? Salah satunya karena riwayat hadisnya sedikit sehingga muridnya juga sedikit. Sedikit itu berapa? Satu. Nek loro pun boten majhul meneh. Ketika seseorang punya murid dua saja, maka ini sudah dikatakan boten majhul lagi. Nah, ulama mengatakan dalam hadis itu ada rawi yang tidak dikenal, ada rawi yang tidak diketahui. Siapa rawinya? Sa'id bin Salamah dan Mughirah bin Abi Burdah. Nah, menurut sebagian ulama, dua rawi ini yang ada pada sanad hadis tadi itu rawi yang tidak dikenal. Sehingga kalau rawinya tidak dikenal berarti hadisnya bukan sahih tapi dhaif. Tapi tuduhan bahwa ada dua rawi yang majhul itu dibantah. Dibantahnya kayak apa? Sa'id bin Abi Salamah, ya, yang dikatakan katanya rawinya majhul ternyata tidak majhul. Karena apa? Ternyata yang meriwayatkan dari Sa'id bin Salamah itu banyak, tidak cuma satu orang. Salah satunya adalah Jullah bin Katsir. Ini. Begitu juga Mughirah bin Abi Burdah yang meriwayatkan bukan cuma satu orang dari beliau. Ada Yahya bin Sa'id, ada Yazid Al-Qurasi, ada Hamad. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak. Maka dari situ kita bisa pahami bahwa tuduhan bahwa hadis itu adalah hadis yang dhaif dikarenakan ada rawinya yang majhul, ini tuduhan yang terbantahkan. Berarti sekarang hadis ini tidaklah disebut sebagai hadis yang dhaif, tapi hadis yang sahih. Apalagi yang menghukumi sahih bukan orang sembarangan. Siapa tadi? Imam Bukhari. Imam Bukhari itu pernah ditanya tentang hadis tadi itu. Gimana Imam Bukhari hadis itu hukumnya sahih apa tidak? Beliau mengatakan huwa haditsun sahihun. Kalau ini hadis dikatakan sebagai hadis yang sahih, maka sekarang kita akan menggali hukum dan faedah yang terdapat pada hadis tersebut. Apa salah satunya faedahnya? Hadis tadi kan artinya begini. Huwa
at-tahuru ma'uhu al-hillu maitatuh. Lautan itu airnya suci mensucikan dan bangkainya halal. Sehingga hadis ini pertama menghasilkan satu faedah bahwa air laut itu suci dan mensucikan. Kenapa kok bisa kita ketahui bahwa air laut itu suci mensucikan? Karena Kanjeng Nabi mengatakan huwa at-tahuru. Tahur ini lebih kuat daripada tohir. Kalau tohir itu suci, tapi kalau tohur suci mensucikan. Karena tohur itu segot mubalaghah. Ada ghafir, ada ghafur. Ini ada tohir, ada tohur. Tadi kalau ghafir itu isim fa'il. Kalau ghafur itu segot mubalaghah. Tadi kalau ghafir dengan ghafur. Kalau ghafir mengampuni. Kalau ghafur mengampuninya itu lebih banyak. Maha pengampunnya itu lebih banyak. Kalau tohir suci. Suci dalam dirinya sendiri. Kalau tohur karena segot mubalaghah maka maknanya adalah suci dan mensucikan. Selain itu karena Kanjeng Nabi ini jawab kalimat at-tahuru ma'uhu dari pertanyaan, ya Rasulullah, bolehkah air wudu, air laut kita gunakan untuk wudu? Kanjeng Nabi jawabnya, air laut itu suci dan mensucikan. Oh, berarti air laut bisa digunakan untuk wudu. Lu nek gak suci mensucikan mboten mungkin bisa digunakan untuk wudu. Nah, itu pertama. Nomor 2, air yang banyak sekali. Air yang banyak. Banyak itu berapa? Banyak itu 2 kolah. Ketika air itu banyak, 2 kulah atau lebih, kok kemasukan najis, ya, maka airnya tetap dihukumi suci dan mensucikan selama air itu tidak berubah. Bon, saya mau tanya sekarang, kalau laut itu mesti yang masuk sembarang itu, gini betul? Yang masuk ke laut itu embuh bangkai anjing, bangkai ayam, bangkai menungso yo. Masuk di situ kotoran ayam, kotoran sapi, bahkan kotoran manusia juga masuk ke dalam laut. Tapi Kanjeng Nabi mengatakan suci dan selama tidak berubah. Jadi nek jenengan misalnya sumur, nggak ada sumur, sumurnya itu airnya ada 2 kulah, kok kemasukan bangkai tikus, tikusnya sampean buang, kok airnya tidak berubah, maka air tetap suci dan mensucikan karena airnya ada 2 kulah atau lebih. Itu nomor 2. Nomor 3, Kanjeng Nabi mengatakan al-hillu maitatuh. Al-hillu maitatuh artinya apa? Bangkainya laut itu hukumnya halal. Tidak hanya laut, sing penting air. Sehingga hayawan-hayawan air seluruhnya dihukumi halal. Hayawan yang ada di dalam air, selama ini hanya bisa hidup di air, maka semuanya dihukumi halal walaupun bentuknya menyerupai binatang yang haram di daratan. Misalnya ada binatang laut, ikan, tapi bentuknya seperti anjing. Halal nggak ini? Halal. Ada ikan tapi bentuknya seperti babi. Halal apa enggak? Halal. Ada ikan bentuknya seperti manusia. Halal apa enggak? Halal, wong ikan kok. Asalkan ikan itu hidupnya hanya di air toh. Tapi kalau bisa hidup di air juga bisa hidup di darat, maka hukumnya jadi nopo? Haram, gitu. Bon. Kalau hadis ini juga menunjukkan bahwa
Kalau ada binatang laut atau binatang air mati nih, tanpa disembelih maka hukumnya halal. Yang tadi kan kita katakan seluruh binatang laut hukumnya halal. Sekarang kita katakan seluruh bangkai binatang air hukumnya halal. Binatang air, yang penting binatang ini hanya hidup di air, maka kalau jadi bangkai hukumnya halal. Artinya apa? Ketika jenengan menemukan ikan mengapung, maka ikan dihukumi halal. Pernah sahabat Nabi itu waktu itu sama Rasulullah SAW, sahabat dikirim untuk berperang. Mereka tidak menemukan makanan, perbekalan habis. Ketika mereka lewat pantai, menemukan ikan yang sangat besar sekali, sudah jadi bangkai di pinggir laut. Lalu mereka makan itu, bahkan dibawa pulang. Ketika tulang rusuknya ikan itu, tulangnya, durinya, tulang rusuknya itu diberdirikan, ada 2 tulang rusuk diberdirikan, onta bisa lewat di bawahnya. Oh, berarti ikannya sangat besar sekali. Nah, sahabat makan ikan tersebut. Berarti dari situ bisa kita pahami, dan juga dari hadis ini, bahwa ketika ikan menjadi bangkai maka hukumnya halal tanpa perlu disembelih. Betul napa-napa. Udah ikan disembelih ya repot. Betul gitu. Mancing, dipancing mati, kata disembelih wis mati, lu repot iki gitu. Atau kita menjala, apalagi ikan laut gampang nopo mati, kayak munggah nang daratan langsung mati, ya itu kerepotan. Maka Kanjeng Nabi jawabnya seperti itu, luar biasa itu. Terus nomor selanjutnya, hadis ini menunjukkan bahwa ikan laut yang diburu oleh orang Majusi, artinya bukan ahli kitab, tetap dihukumi halal. Kalau sembelihannya Yahudi Nasrani itu halal. Orang Yahudi nyembelih kambing, jenengan angsal makan tidak apa-apa, halal. Tapi kalau sembelihannya selain Yahudi Nasrani itu haram, bukan angsal. Termasuk Majusi. Tapi ketika orang Majusi, orang selain Yahudi dan Nasrani menangkap ikan, maka ikan itu tetap dihukumi halal karena bangkainya saja dihukumi halal. Bangkai itu apa? Bangkai itu setiap hayawan yang mati tanpa disembelih sesuai dengan aturan syariat, itu namanya bangkai. Niku. Nomor selanjutnya, hadis ini menunjukkan bahwa ikan itu halal tanpa butuh untuk disembelih. Walaupun ikannya besar sekali, tidak butuh disembelih. Umpomo jenengan apa niku jenenge? Ana iwak lele kadang wangel niku nggih, matine totok kali jenengan tewok mati. Terus pundi niku halal mboten? Halal. Halal. Mboten apa-apa gitu. Tapi nek ayam mboten angsal lho nggih. Ayam totok tok mati. Bareng niku mboten kenging dadi bangkai. Yang tidak butuh disembelih adalah ikan. Seluruh binatang yang hidup di dalam air itu halal walau tanpa disembelih. Selanjutnya hadis ini, banyak faedah hadis ini. Menunjukkan bahwa dianjurkan bagi siapapun yang tidak tahu sesuatu untuk bertanya kepada ahlinya. Sahabat gak ngerti apakah air laut bisa digunakan wudhu apa tidak, datang kepada Kanjeng Nabi untuk bertanya. Kalau jenengan tidak paham maka bertanyalah, kalau jenengan tidak ngerti maka bertanyalah. Gitu. Karena itu anjuran Allah Ta'ala, fas'alu ahla dzikri in kuntum
la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli dzikir, ai ahli ilmi, jika kalian tidak tahu. Jadi etikanya kalau wong bodoh, kalau wong gak ngerti itu apa? Bertanya. Nek bodoh harus tanya, jangan ngeritik. Lu wong goblok kok ngeritik ketok gobloke. Wah, niku jenengan ngoten. Jadi nek jenengan boten paham, ada ulama, ada kiai, ada aulia mengatakan gini, jenengan kok gak paham? Tanya ke orangnya. Pak Kiai, jenengan kok mengatakan begini? Itu bagus. Kok jenengan langsung keliru itu? Jenengan ketok gobloke. Loh, jenengan gak ngerti. Kalau gak ngerti itu jangan kritik. Kalau gak ngerti, Allah itu memberikan solusi, yaitu bertanya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Apalagi dengan para aulia, jangan sok-sok jenengan ngritik, jangan para waliullah niku. Nek gak paham itu etikanya bertanya, juga kritik. Itu seharusnya begitu. Maka sahabat bertanya kepada Kanjeng Nabi. Hadis ini juga menunjukkan bahwa takut haus itu memperbolehkan kita untuk bertayamum. Artinya begini, ketika jenengan punya air, tapi air ini kalau kita gunakan wudhu nanti habis dan kita kehausan, maka kita boleh tidak menggunakan air tapi pindah kepada nopo? Tayamum. Boleh, betul nopo. Nomor selanjutnya, hadis ini menunjukkan bahwa kita diperbolehkan untuk bepergian melewati laut. Walaupun bepergian itu bukan karena untuk tujuan ibadah. Karena itu, kenapa? Kita lewat lautan ini gak masalah. Asalkan umumnya selamat. Ya umumnya selamat lewat laut gitu. Betul apa? Kita bepergian lewat laut walaupun tanpa tujuan ibadah gak masalah. Karena orang yang bertanya kepada Kanjeng Nabi ini, itu tujuan dia bepergian lewat laut bukan untuk ibadah tapi untuk berburu ikan. Dan Kanjeng Nabi tidak melarangnya. Berarti tidak apa-apa. Terus terakhir, hadis ini menunjukkan bolehnya menjawab dengan jawaban lebih banyak daripada pertanyaan. Boleh memberikan jawaban dengan jawaban yang lebih banyak daripada pertanyaan dan lebih memberikan faedah yang luas. Sampai kan sudah tahu tadi, Kanjeng Nabi itu ditanya, Kanjeng Nabi, kita itu lewat laut, di tengah laut, air kita sedikit. Kalau kita gunakan air ini untuk wudhu, kita kehausan. Bolehkah air laut kita gunakan untuk wudhu? Kanjeng Nabi jawabnya, air laut itu suci, mensucikan. Jawabannya Kanjeng Nabi bukan cuma, oh ya boleh. Berarti dari situ orang langsung bisa memahami air laut itu bukan hanya bisa digunakan untuk wudhu, tapi juga bisa digunakan untuk mandi janabat, mandi haid, juga bisa digunakan untuk menghilangkan najis. Ngoten. Karena itu suci, mensucikan. Lalu ditambah jawabannya oleh Kanjeng Nabi, al-hillu maitatuh. Ini jawaban yang begitu sangat dibutuhkan sebenarnya tapi tidak ditanyakan. Banyak sekali orang lewat laut menemukan ikan langsung mati ngambang di atas air. Kalau itu tidak disebutkan hukumnya oleh Kanjeng Nabi, nanti orang pasti butuh untuk bertanya lagi. Karena kadang kita buru ikan, dijaring, diangkat, ikannya ketika sudah berada di luar lautan langsung mati, belum sempat disembelih. Maka Kanjeng Nabi langsung mengatakan al-hillu maitatuh.
Inilah beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis tersebut. Kesimpulannya, hadis ini menunjukkan air laut itu suci, mensucikan, walaupun banyak sekali kotoran yang masuk ke laut, walaupun banyak sekali najis yang masuk ke laut, selama air laut itu tidak berubah, maka hukumnya suci dan mensucikan. Dan terakhir, hadis ini menunjukkan bahwa bangkai ikan yang ada di laut hukumnya suci, dan ikan laut tidak perlu untuk disembelih, hukumnya langsung halal. Niki mawon yang bisa kita sampaikan. Semoga ini bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf, tadi agak terlambat sedikit karena memang sebenarnya saya sakit. Jadi tadi sebenarnya mau nggak masuk, tapi saya kok kasihan gitu, sudah sebulan sekali dan jenengan pasti nunggu-nunggu. Ya udah kita berangkat aja sehingga agak telat tadi. Mohon maaf sekali. Mari kita tutup dengan doa sedikit. Semoga doa ini dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Kita tahu bahwa majelis ilmu adalah majelis yang mustajab. So, kita minta kepada Allah Ta'ala supaya Allah mengampuni dosa kita. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufiknya kepada seluruh yang hadir. Semoga Allah Ta'ala memberikan seluruh yang hadir keimanan yang kuat, keislaman yang kuat, ketaatan, ketaufikan, dan juga diberi istiqomah. Semoga yang hadir seluruhnya diberi rizki yang barokah, umur yang panjang dan penuh dengan kesehatan, dan diberi keistiqomahan dan berakhir dengan husnul khotimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sayyidil Fatihah.